30 habis tak tersisa. Itu perjalanan kita. Makanya subhanallah ibu-ibu, kami cantik-cantik, waktu lahir nggak ada perempuan cantik. Lihat bayi lahir kulitnya merah, rambutnya cepak-cepak, ya kan? Nggak pernah Ustaz lihat bayi perempuan lahir rambutnya sepinggul kena kipas terkipai. Itu bukan cantik, malah serem kayak ya. Mirip kayak kuntilanak. Jadi subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gede-gede berjenggot wibawa Pak. Nah kalau anak bayi berjenggot apa nggak serem melihatnya? Jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Ustaz bilangin tadi. Ibu dulu waktu kecil jelek Bu. 5 tahun kelihatan manisnya, 20 tahun kelihatan seksinya, 25 tahun perfect sempurna, 30 tahun tambah cantik apa tambah jelek? Bu, ngaca Bu, masih mikir la ilaha illallah Bu, ibu. Rambut yang hitam mulai memutih, mata yang belotot mulai menyipit, hidup yang mancung mulai memesek. Itu yang mudanya mancung, tuanya pesek. Apalagi yang mudanya pesek, tuanya tambah mancung. Ya Allah Bu hidup kayak begitu dibanggain Pak ya. Makanya kenapa pergantian tahun di dalam Islam itu dipatokan pada kejadian hijrah. Tahu hijrah nggak sih? Kenapa nggak dipatokan pada kelahiran Nabi Pak? Kayak kejadian Isa Al-Masih disebut tahun Masihiyah. Kenapa nggak diambil dari kelahiran Nabi Muhammad sehingga disebut tahun Nabawiyah? Kenapa dikatakan tahun Hijriyah? Bapak Ibu, pada hijrah itu terdapat simbolitas yang luar biasa. Pada hijrah terdapat simbolitas yang amat sangat luar biasa, yaitu simbolitas perubahan. Bahwa di dunia tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Makanya subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah menjadi simbolitas revolusi jiwa seorang manusia. Dari Makkah beliau dizalimi, secara ekonomi diblokade, secara politik disingkirkan, secara moral, secara sosial dikucilkan. Ya Allah, Nabi sabar luar biasa Pak. Dakwah dilempar tai unta, besok datang lagi. Coba AP2 bin ngundang Agus Sarhuda dilempar tai ayam, besok datang lagi enggak? Datang bawa parang ya. Kurang ajar, enggak sopan. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi tenang Bu, datangnya pasti nggak bakal nyampe, tersesat lagi kok, tenang aja. Ya nggak apa-apa, Ustaz bingung nih Pak, ya kilonya emang jarang Ustaz dakwah ke perkampungan, yang di sini ini aja. Biasanya Ustaz wilayahnya daerah perkotaan, begitu sih ya. Jadi maklum lah, komplek-komplek doang tuh yang undang Ustaz biasanya. Kalau yang pedesaan begini ya baru di sini ini. Jadi subhanallah Bapak Ibu yang dimulai gayanya sombongnya Pak, padahal Ustaz tuh masuk ke pelosok-pelosok. Bapak mungkin belum pernah tahu tuh penajam, tapi ke penajamnya harus lewat kapal. Dia penajam belakang sana, penajam pantat. Jadi ke penajamnya aja dia nggak bisa lewat jalan raya. Itu Ustaz tembus ke situ Pak. Ini masuk Samboja ke dalam-dalam Ustaz susupin itu. Karena kalau nggak gitu tuh malah kristenisasi kuat di sana. Ya di kota itu, masya Allah, alhamdulillah iman udah pada tebel lah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi. Tadi Ustaz ngomong apa terakhir Bu? Ngomong apa tadi itu? Tuh kan bingung dia. Bapak kalau nggak selesai tinggal pulang lupa beneran Pak ya. Ini jauh loh dari Karangjati ke sini ya. Dakwah. Nabi dilempar tai unta, datang lagi. Jadi tapi kan tetap Pak ya, namanya sabar tuh ada batasnya. Jadi mohon maaf bapak-bapak kerja di sebuah tempat, ditekan oleh pimpinan supaya nggak bisa ibadah. Bapak jangan langsung hijrah, karena kalau bapak langsung pindah kerja, bapak belum tentu bisa berdakwah di situ. Bapak dakwain dulu sekuat tenaga bapak. Kalau memang sudah dilawan masih juga kita ngerasa kita nggak bermanfaat, justru kita takut akan keimanan kita rusak, baru hijrah. Itu konsepnya begitu. Nah, tapi kalau kita di sini, walhamdulillah, wasyukurillah ada pengajian, itu jarang-jarang loh Pak. Ada kantor pengajian, apalagi jam kantor begini. Kadang-kadang kantor pengajian itu ada jam-jam sisa-sisa. Tempatnya, ini enak banget ber-AC, ruangannya enak begini. Ustaz tuh ada melihat teman-teman, ya Allah kasihannya Pak, ngadain pengajian tuh. Ini mulia Bapak dikasih kue begini. Di sana nggak pakai apa-apa, di pinggir parkir. Itu ada salah satu perusahaan. Ustaz nggak mau sebutin namanya, inisialnya Siloam. Jadi subhanallah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasihan. Dan kita di sini nikmat begini bersyukur. Ya meskipun pengajian kadang ada, kadang enggak, ya kadang ada, kadang enggak, cantik, ada lagi cantik gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari apa yang Ustaz jelasin. Jadi ini hijrah Pak, makanya momentumnya keren. Dimulai dari kegula-gulaan dan pasukan kafir Quraisy. Waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal, namanya Abul Hakam ya. Abu Jahal itu bukan nama, julukan. Nama aslinya Abul Hakam. Nah di sini Abul Hakam mempertemukan Abu Lahab, Abul Bukhtari, Abul Aswad, Abu Gosok, Abul Vulkanik, itu kumpul semua jadi satu. Ya, mereka mengadakan rapat karena bingung ini. Muhammad semakin diinjak semakin mengembang nih, kurang ajar. Akhirnya mereka inti singkat kata singkat cerita itu akhirnya memutuskan satu keputusan bahwa Muhammad besok akan kita eksekusi, kita bunuh dengan 11 pasukan elit kafir Quraisy, utusan dari masing-masing kabilah. Bahkan uniknya di dalam 11 pasukan itu ada Abu Lahab yang notabene-nya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah nggak tahu apa-apa, Pak. Nabi nggak ngerti. Pak Ustadz, keterlaluan amat para sahabat. Minimal ngasih tahu Rasulullah, minimal SMS lah sama Rasul, ASS ya Rasul, HT2. Tahu HT2 nggak sih? Hati-hati, DSNA, BJKR, ORG, KFR. Ya, karena banyak orang kafir ini nggak ngerti begituannya. Ibu SLBGT GTL selalu gue banget gitu loh. Ya. Coba ulangi lagi kalau bisa Pak. Ya, SLBGT GTL. Itu Ustadz bisa begini aja latihan sampai setengah jam ya Bu. Ibu pikir langsung hafal ya. Jadi subhanallah itu SLBGT GTL. Jadi Rasul berangkat